Oke guys, kali ini kita di Terminal Tulungagung, kita akan menuju Surabaya guys. Trip kali ini kita di Terminal Tulungagung, kita menuju ke Surabaya dan menuju ke Bangkalan. Untuk selengkapnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan akhirnya sampai di Terminal Purabaya Bungurasih, dan kita lanjutkan untuk naik Transjatim menuju Bangkalan. Rute kali ini kita akan berziarah dan tarawih ke Syekhona Khalil.
Diresmikan sejak 30 September 2024, Trans Jatim Koridor 5 mengusung nama bus dan sampailah di terminal Bangkalan. Kita oper lagi menuju halte Syekhona Khalil. Saya di dalam bis Trans Jatim, guys. Kita buka dulu, guys. Menunya ini adalah nasi goreng. Oke guys, kali ini kita di Masjid Kiai Khalil yang ada di Bangkalan. Oke, kita muter-muter dulu dan kita sholat tarawih dulu, guys. Simak terus saya. Untuk menu sahur kita kali ini kita makan sate yang ada di Madura. Saya lanjutkan lagi naik bis Trans Jatim menuju ke Makam Sunan Ampel. Pemberhentian saya di halte Semampir.
Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1407 di daerah Campak. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarkandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Darmawati, istri Prabu Kertabumi, Raja Majapahit. Untuk selanjutnya kita menuju Kota Tua yang ada di Surabaya. Untuk perjalanannya kita berjalan kaki dari Kampung Arab, kita menuju ke Kampung Melayu yang di sana terdapat pasar ikan. Terus kita menuju ke Jembatan Merah. Terus kita melanjutkan ke Kota Tua. Oke guys, kali ini kita di Kota Lama. Kita keliling dulu guys ya. Kota Tua Surabaya menawarkan kemegahan arsitektur bangunan, keunikan nilai sejarah serta budaya yang menarik untuk dikunjungi. Menjadi semakin menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Ini adalah diorama dan keterangannya guys.
Untuk perjalanan kita naik Surabaya Bus, kita akan menuju ke Balai Pemuda. Saya akan naik bis SSCT rute Masjid Al-Akbar Surabaya. Kami yang akan menemani aja lah, menemani teman-teman selama ngabuburit sampai nanti kurang lebih jam 10 kembali ke sekolah. Perjalanan kita hari ini kita akan ke Masjid Agung Surabaya, jadi agak Subang ke selatan dan kayaknya kita akan menemui hujan nanti di sana. Menemui hujan itu hujan. Anyway, karena ini kita bisnya ya di tahun 2019. Sebelumnya namanya adalah Balai Pemuda. Nah, sebelumnya lagi jual banget di tahun pertama kali pembuatan tempat ini namanya adalah Simpang Society. Jadi pertama kali ada tempat ini di tahun 1906 dan namanya adalah Simpang Society. Simpang itu adalah nama jalan di depan kita sampai arah ke Plaza Surabaya sana, sama arah Mangkasar itu jalan Simpang. Society itu nama tempat ini atau nama Society itu nama tempat. Kalau dari bahasa Belanda ini nama berkumpul gitu. Society. Karena memang tempat ini dulunya adalah tempat untuk kalau sekarang istilahnya teman-teman nongkrong. Kalau lounge gitu ya, kayak lounge itu jadi ada tempat minum, makan, resto, kemudian ada tempat olahraganya juga. Olahraganya dulu ada biliar, bowling, kemudian pernah dengar juga katanya ada snooker juga di tempat sana sampai areanya sebenarnya mulai dari sini sampai ke gedung DPRD di sebelah sana, jadi gede banget ya. Jadi gedung baru ini bisa digunakan untuk kayaknya sekarang udah bisa buka deh sama event-event musik-musik gitu. Kemudian ada perpustakaan kota Surabaya, salah satu yang kemudian ada museum bawah tanah ya, museum bawah tanah di sebelah sana itu buka mulai dari jam 9 sampai jam 8 malam. Salah dua museum yang ada di bawah tanah di Surabaya. Yang pertama museum bawah tanah itu ada di Museum 10 November. Ada tahu Museum 10 November? Ya, di bawahnya Tugu Pahlawan. Itu museum bawah tanah juga. Yang kedua di sini. Ini kita tahu air itu. Oke, itu jadi nah kalau sekarang digunakan untuk itu bis dan orang-orang yang sering hujan. Oke, sebelum hujan kayaknya kita ngejar ke bis aja dulu. Oke ya, bisnya ada di sebelah sana. Jadi kita agak jalan ya untuk menuju bis. Oke, bisa dulu. Anyway, sebelum tak lanjutin lagi, sebelah kanan ini adalah salah satu es krim legendaris di Surabaya, Jang Randi. Sebelah kanan tadi. Jadi kalau terlihat di situ dari 1930 ya, Jang Randinya itu sendiri. Jadi Jang Randi ini merupakan nama, kalau aku bilang nama pembuat resep ya, belum valid juga, tapi yang jelas dia yang punya tempat namanya Roberto Jang Randi. Kalau lihat namanya kayaknya orang pendirian ya, orangnya orang Itali, Roberto Jang Randi itu. Jadi memang dia kenapa udah 1930 udah banyak, sebenarnya 1930 udah banyak orang Eropa yang di sini, karena memang orang-orang Eropa datang ke Surabaya itu udah dari tahun 1600-an gitu. Jadi kalau 1900 udah 300 tahun, which is kayaknya udah hampir 8 sampai 7 generasi ya orang-orang itu di Surabaya. Mungkin kalau di tahun kita balik lagi ke tahun-tahun itu, kayaknya kalau kita sekarang cangkruk di Jalan Tunjungan kayaknya kumpulannya ya orang-orang bule aja, orang-orang bule ngomong nggak mau nopek ngomongin Surabaya, semi Belanda, semi Surabaya gitu. Kalau di Jaksel kan Inggris, Indonesia. Kalau di Surabaya kayaknya ya Londo, Surabaya ngono. Evelyn Show, memang Londo gitu. Jadi kalau kayaknya udah bakal sering ketemu sama Ivan Jenner, terus Nathan Cuan, Rafa Strak gitu, nyangkruk nang STK ngono kayak kalau dilanjut sampai sekarang gitu. Cuman kondisi politik di tahun 45 ternyata nggak memungkinkan
kita untuk berkesempatan tinggal dengan orang-orang Belanda ini, jadi ya sudah gitu. Jadi sekarang tinggal sesama orang-orang aja, sesama orang-orang Indonesia semuanya. Oke, kita sekarang melewati salah tiga jalur yang kayak di Amerika harusnya. Jadi kita nggak ada di posisi kiri tapi di posisi kanan jalan ya. Ini namanya Jalan Boulevard ya. Di salah tiga jalan yang ada di Surabaya modelnya kayak gini. Ini yang ke satu, yang kedua ada di Jalan Praban. Kalau teman-teman notice itu kita posisinya ada di kanan jalan, jadi nggak di kiri jalan. Yang terakhir kayaknya aku lupa nama jalannya. Jadi ada tiga jalan yang modelnya kayak gini. Dibikin sebenarnya bisa aja di switch aja, cuman ini tergantung di subnya aja sebenarnya itu. Cuman posisinya udah kado kayak gini dan settingannya udah mentok kayak gini udah bagus lah daripada diganti-ganti lagi. Tapi apakah di zaman Belanda dulu modelnya juga gini? Enggak. Gitu. Jadi di zaman Belanda dulu malah ini satu arus, satu jalur ke arah sana. Gitu. Karena kalau zaman dulu belum sebanyak sekarang ya transportasinya, apalagi mobil gitu. Orang-orang lebih, kalau transportasi di Surabaya lebih banyak dulu menggunakan tram, delman, pedati. Nah, terus becak beberapa, enggak becak paling banyak malah. Jadi nggak ada tuh jalur kanan, jalur kiri. Pokoknya yang bisa dilewati ya itu yang dilewati udah. Gitu. Baru di tahun setelah kemerdekaan malah baru ada aturan kiri kanan gitu. Karena memang, tapi apakah di Belanda nggak ada? Ya ada juga, di negara aslinya udah ada, cuman di Indonesia aja, kalau di Surabaya memang nggak sebanyak itu. Sebelah kanan patung monumen bambu runcing yang harusnya itu ada di hampir seluruh kota di Surabaya, di Indonesia gitu. Karena menjadi salah satu himbauan dari Soekarno dulu untuk membuat monumen, karena memang Pak Soekarno dulu kan sukanya memang hal yang monumental gitu. Jadi monumental, patung-patung, kemudian monumen-monumen yang berhubungan dengan sejarah perjuangan Republik Indonesia dibikin sebanyak-banyaknya di banyak kota. Nah, salah satunya yang harus ada itu sebenarnya ada dua, patung Jenderal Sudirman sama yang tadi apa lewat tadi bambu runcing itu tadi, karena itu simbol perjuangan bambu runcing. Despite ukuran besar kecilnya ya di tiap-tiap daerah, tapi harusnya pasti ada gitu. Kalau nggak ada kayaknya ya dibongkar, cuman belum dibangun lagi. Tapi harusnya ada, even di kota kabupaten pun harusnya semuanya ada gitu. Kemudian ini juga di sebelah kanan patung karapan sapi, baru jadi tahun 1990. Kakak ada yang baru lahir di tahun segitu 90, baru lihat dari sini kan. Karena di tahun 90 ternyata Surabaya itu daerah kekuasaan. Daerah kekuasaannya cuma sampai sini aja, paling ujung selatan. Jadi Wonokromo itu udah kayak daerah perbatasan sebenarnya. Itu baru di tahun 92 baru eskalasi atau pelebaran wilayah gitu. Jadi ini udah daerah Surabaya coret ya di tahun 90-an. Baru nambah terus sampai sekarang Surabaya coretnya ada di Bundaran Waru gitu. Jadi memang berkembang seiring berjalannya waktu itu, terutama saat itu memang karena ada aturan otonomi daerah. Jadi awalnya ini tahun 90, bayangin ini kamu tinggal di Pandegeling, Surabaya enggak, Sidoarjo juga enggak, jadi daerah abu-abu ini masih kan gitu. Baru kalau sekarang sih mungkin kayak di Waru ya, mana Surabaya mana Waru, pabrik paku bukan dulu, bedo-bedo. Itu daerah Sidoarjo coret, Surabaya coret lah gitu. Nice, kita ada di hujan-hujan arah ke mana namanya? Al-Akbar. Sekarang kita melewati Jalan Darmo, daerah Darmo. Dan kalau di peta pembangunan Belanda zaman itu, jadi di tahun 1899 daerah Darmo ini nanti kita sampai ujung Taman Bogor ini adalah disebut
atas Surabaya. Kota atas itu kalau mereka istilahnya adalah tempat pemukiman orang-orang Belanda. Ya, itu ada di sini. Kota bawahnya ada di mana? Di kota lama sana. Jadi jauh banget. Kota lama ada di utara, kota atasnya ada di selatan sini ya. Dan ini pemukiman yang sudah sangat lengkap. Kalau sekarang kayaknya teman-teman referensinya mungkin kalau aku ngambil referensi itu kayak di Ciputra gitu atau di Pakuan City. Jadi klaster perumahan gede yang sudah lengkap dengan fasilitas untuk kehidupan manusianya. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada gereja saat itu, ada kantor polisi juga ya. Tadi ke kantor Wismilak itu ada kantor polisinya, gereja juga ada 2, kemudian ada rumah sakit sekarang jadi rumah sakit Darmo ini ya. Jadi memang ini adalah salah satu wilayah gede yang khusus buat untuk orang-orang Belanda, yang lebih banyak sih memang orang pejabat-pejabat pemerintahan Belanda saat itu ya, banyak tinggal di sini. Makanya kalau teman-teman keliling sepedaan atau jalan kaki ke daerah sebelah sana, itu udah pasti nemu rumah-rumah Belanda juga. Sampai sekarang ini masih gayanya masih Belanda semua sampai sekarang. Tuh, sampai ini juga. Nah sekarang digunakan lebih banyak digunakan sebagai usaha, gedung usaha dan juga rumah dinas militer. AL nggak sih? Ada AL, ada AD juga di sana. AL, AD juga di sini dan polisi juga ada di sana juga. Ya, jadi memang ada Hansip. Oke, Hansip singkatan HEN, apa kayak? Malah singkatan. HEN artinya tangan, sip artinya mantap. Tangan mantap. Mulai nggak jelas. Nah, makam Mbah Bungkul saat itu. Jadi Mbah Bungkul ini adalah mertuanya Sunan Ampel. Gitu. Jadi ceritanya memang mertuanya Sunan Ampel, jadi memang udah lama banget, udah dari tahun 14-an kalau ini. Jadi sudah ada di sana. Kemudian wilayah itu memang disebut dengan wilayah Bungkul, atau jadi ada satu wilayah di Belanda gitu, di klaster Darmo ini ada satu yang kayak black spotnya, yaitu yang di Taman Bungkul itu. Jadi nggak bisa diganggu gugat karena memang sudah milik warga lah saat itu, udah milik karena terkait dengan kultus dan kepercayaan ya. Jadi daripada jadi banyak konflik, jadi ya udah diblokir aja gitu. Makanya kalau lihat di peta lamanya itu memang nggak ada, Taman Bungkul itu nggak termasuk wilayah kota atasnya Belanda. Kita sudah sampai di dekat-dekat ujung Surabaya. Sebelah kanan ini adalah kalau sekarang jadi KBS ya. Jadi bahkan teman-teman saking lengkapnya ini, klaster ini dulu punya taman untuk menanam tanaman-tanaman eksotis yang jadi orang-orang Belanda kan habis kesana kemari mencari alamat, nggak habis kesana kemari dapat bibit-bibit dan dapat hewan-hewan eksotis, ditaruh di sini untuk dilihat aja sebenarnya. Jadi kayak lapangan luas buat ngeliat taman dan hewan-hewan. Awalnya seperti itu, tapi kelamaan mereka sering ekspansi kemana-mana, bawa hewan-hewan lain, akhirnya dari sini jadi banyak hewannya dan banyak tanamannya. Jadi di baru kalau 1950-an, 1930-an itu sudah jadi zoo, sudah jadi kebun binatang mini gitu. Kebun binatang mininya dari milik Belanda. Makanya ada, kalau teman-teman main di dalam itu di kandang macan, itu salah satu bangunan cagar budaya, karena memang itu salah satu kandang macan, kandang hewan pertama yang dibangun di daerah situ, di taman itu sendiri. Jadi memang sudah sangat lengkap klaster di Darmo tadi ya. Sebenarnya kalau mau jalan-jalan bisa 6 jam, 5 jam gitu jalan-jalan di area Darmo untuk melihat hal yang menarik, termasuk rumah-rumah yang menarik juga di Darmo, sampai ke kebun binatangnya. Di sebelah kiri teman-teman akan melihat salah satu bangunan proyek manusia terbesar yang pernah ada di Surabaya, yaitu Kali Jagir gitu. Itu ada pintu air Jagir. Kalinya ini ya Kali Jagir ya. Ini adalah kali buatan manusia ya, di tahun 1938. Bukan 38.
1900 hampir 30-an, 30 awal itu mau dibangun di sana. Jadi panjangnya 17 km dengan lebar dengan kedalaman harusnya itu adalah di 5 meter gitu. Cuman kayaknya sekarang ada pendangkalan jadi cuma 3 sampai berapa. Dan itu semuanya dibangun oleh kuli Jawa. Mantap. Jadi memang dibangun karena Belanda saat itu karena udah lama banget ya tinggal di Surabaya. Jadi udah melewati berbagai macam ratusan kali musim hujan. Yang membuat Belanda akhirnya menyadari bahwa kayaknya kalau cuman ada satu kali aja yaitu Kalimas nggak nutut kalau Surabaya banjir gitu. Akhirnya bikin sutet atau bikin sodetan kali baru sambil berdiri aja kalau gitu. Salah satunya Kali Jagir dan Kalimas. Jadi volume Kalimas nggak terlalu banyak, lebih banyak ke Kali Jagir. Dan paling dekat dengan laut adalah Kali Jagir juga gitu. Jadi makanya dibikin Kali Jagir itu karena sudah melalui perhitungan dan berbagai kondisi yang sudah diperhitungkan oleh Belanda saat itu gitu. Oke, jadi di Kali Jagir sana ada daerah namanya Sidoresmo ya. Jadi Sidoresmo kalau orang-orang sekarang bilang salah satu daerah ini apa namanya dan itu menjadi pondok pesantren. Nah, pesantren Sidoresmo di sana. Dan sempat katanya ada konflik ketika pembangunan Kali Jagir. Cuman konfliknya apa? Saya rasa masih ada jadi perdebatan. Cuman salah satu kampung lawas atau pesantren lawas selain di pesantren Ampel itu sudah tidak bisa diaktifkan lagi. Jadi yang sekarang bisa dipakai cuman ya Gubeng, kemudian Wonokromo, baru ya itu sampai seterusnya Sidoarjo seterusnya gitu. Padahal dulu jadi juga masih ada gitu ya. Mungkin harapannya setelah nantilah tahun 2026 harusnya akan diaktifasi lagi karena mau nambah komuter lagi samping antara pemerintah Surabaya dan Sidoarjo dan lurusan Sidoarjo itu dia nggak nanti. Dimes mulai sampai selama Ramadan ini kayaknya ya baju-baju thrifting di situ ya. Sampai sore kayaknya. Jadi bisa jadi salah satu alternatifnya ngabuburit ya. Mungkin untuk persiapan lebaran trik dulu. Dan setelah ini kita akan melewati salah satu universitas negeri yang ada di Surabaya yang baru, salah satu yang baru juga. Jadi ini adalah museum Universitas Negeri Islam ya. Islam Negeri ya. UIN Islam Negeri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya ya. Yang sekarang gedung utamanya di sini sekarang dia punya gedung baru yang ada di Mer sana, di daerah dekat Poncan, perbatasan sana. Poncan. Universitas Islam Negeri betul. Setelah ini ada universitas negeri lain ya, itu namanya UPN. Kalau di teman-teman rumput itu kan sekarang dari tulisannya dilahirkan. Teman-teman tahu kan ini memang seorang conqueror atau penakluk kerajaan-kerajaan. Jadi mereka datang ke ujung Galuh ini waktu itu masih di kerajaan Singosari ya, masih di kerajaan Singosari. Datang ke ujung Galuh ini, long story short ya, orang-orang ujung Galuh ini nggak terima kalau ada penjajahan karena mereka juga nggak mau menyerahkan tanahnya begitu saja ya. Long story short akhirnya mereka melawan balik tentara Tartar ini, akhirnya menang, berhasil mengusung mundur tentara Tartar melalui adegan pertempuran dan juga adegan politik. Jadi ada politik sama peperangannya gitu. Setelah menang, akhirnya raja saat itu kebetulan namanya Raden Wijaya memberikan gelar kepada ujung Galuh ini, rakyat ujung Galuh ini, gelar namanya Syura Ingbaya. Syura Ingbaya, tulisannya CHURA Ingbaja. Kalau bacanya saat itu Syura Ingbaja, jadi artinya adalah berani melawan bahaya itu tadi, berani melawan
itu akhirnya disebutlah daerah Ujung Galuh itu disebut jadi Surabaya. Awalnya oleh orang-orang di sana, awalnya dari Ujung Galuh ini tiba-tiba orang-orangnya karena ngerasa itu nama yang kayaknya keren nih gitu. Nama nickname baru Ujung Galuh udah usang, terus jadi Surabaya ini kayaknya namanya keren. Orang-orang sana sebutnya Surabaya, ada pedagang datang disebut ini namanya apa? Surabaya sampai akhirnya dari tahun 1993 sampai sekarang. Nah, itu disebutnya kota ini sebagai kota Surabaya. Bahkan di bulan November 45 ya, itu masih dilakukan gitu. Memang pertempurannya apakah pertempurannya cuma terjadi di Surabaya? Enggak, tapi yang mengawali memang di Surabaya ini gitu. Yang diserang pertama, yang mengawali pertempuran pertama itu Surabaya. Yang lainnya akhirnya menyusul. Ya, Semarang, Bandung, Lautan Api itu kejadiannya adalah setelah di Surabaya. Konfliknya ada di Surabaya. Kenapa di November? Kalau teman-teman tahu itu kita merdeka di bulan Agustus ya. November itu berarti berapa bulan setelah? 2 bulan setelah ya. 2 bulan setelah Agustus malah terjadi pertempuran. Gitu. Karena di bulan Agustus kalau aku pinjam termnya buku yang saya baca, Indonesia still freedom from Japan. Jadi kebetulan di tahun 45 di bulan Agustus tanggal 17 Agustus itu terjadi perang dunia kedua antara sekutu blok timur dan blok barat. Kebetulan yang paling dekat sama Indonesia itu Jepang. Gitu. Di tahun 42 sampai 45 Surabaya itu dijajah sama Jepang. Jadi kita sempat kayaknya aku agak bingung nih menjelaskan term penjajahan ini. Apakah Belanda pernah jajah di Indonesia? Iya, pasti pernah gitu. Cuman tapi kenapa tahun 42 sampai 45 ganti Jepang? Itu nanti teman-teman bisa baca, politiknya agak ruwet kalau dijelaskan karena itu terkait sama politik praktis, politik blok-blokan, blok barat dan putih. Intinya tahun 42 sampai 45 itu Surabaya atau Indonesia dijajah Jepang gitu. Bendera merah putih biru di Hotel Yamato atau sekarang namanya Hotel Majapahit. Itu masih ada lokasi poolnya atau aktivitasnya itu. Dan dari situ barulah mulai konflik eskalasi konfliknya dimulai dengan tentara sekutu saat itu yang kebetulan datang adalah tentara sekutunya Inggris dan India. Oke, nanti akan kusambung lagi sampai tanggal 19 September ya. Sekarang kita udah sampai di apa ini namanya? Siap, berarti aku sing wis mulai ngantuk. Aku cerita dulu aku udah ngantuk. Mendomingi diri sendiri. Ya kita udah sampai di Masjid Al Akbar ya. Salah satu masjid yang ini diresmikan. Masjid ini menaranya tutup gitu. Jadi menara ini tingginya 99 meter yang mewakili 99 astrologis. Bisa lihat city view dari atas sebenarnya. Cuma mungkin akan setelah Lebaran kayaknya baru dibuka lagi. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa datang lagi.
datang semuanya di Masjid Nasional Al-Akbar ya. Masjid yang diresmikan tahun 2000 oleh Presiden keempat Indonesia. Ada yang tahu siapa? Abdurrahman Wahid. Sama Bidur. Jadi pembangunannya mulai tahun 95 di bulan Agustus. Jadi kurang lebih 5 tahun pembangunan Masjid Nasional Al-Akbar ini, karena memang awalnya adalah mengantisipasi karena di Surabaya ini kan ibu kota Jawa Timur, saat itu belum ada masjid yang untuk bisa merepresentasikan Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang gede, yang bisa nampung banyak jamaah saat itu. Jadi belum ada. Saat itu yang paling besar di Surabaya cuman ya paling gede dan paling legend cuman Masjid Ampel aja gitu. Baru di tahun 2000 baru ada di sini gitu. Nah, nama Al-Akbar ya karena besar, karena memang 60.000 itu sebenarnya cuman di bagian ini ya, mulai Serambi ini sampai ke dalam. Belum kalau halamannya ini dipakai jelas bisa sampai ya, harusnya lebih, karena kalau Idul Fitri aku sih belum pernah sholat di sini. Jadi kalau lihat foto-fotonya itu dipakainya bisa sampai jalan-jalan juga. Masjid Al-Akbar adalah masjid nasional yang berada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ini adalah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta dalam hal kapasitas maksimum. Lokasi masjid ini berada di samping Jalan Tol Surabaya Gempol di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini memiliki ciri khas yaitu kubah vertikalnya yang besar, disertai dengan 4 kubah kecil berwarna biru dan memiliki menara dengan ketinggian 99 meter. Kalau kita ke Al-Akbar pasti ya. Jadi kalau harusnya kalau udah sore gitu harusnya udah nyala. Cuman kayaknya gensetnya lagi mati. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.